Mengenai notasi faktorial. Notasi faktorial ini ciri khasnya adalah tanda seru, ini simbol ya. Kita akan bahas beberapa soal tipe-tipe yang sering muncul di ujian nasional atau di tes-tes perguruan tinggi. Yang pertama dulu, yang sebagai dasar kita belajar yang nomor 1, perkalian bilangan 12 kali 11 dan seterusnya dapat dituliskan. Notasi faktorial adalah untuk pengalian bilangan yang terus-menerus berkurang 1. Intinya itu. Sehingga kalau 12, 11 berkurang 1 kan? Kemudian kali 10, kemudian kali 9, dan seterusnya. Berkurang 1 terus, itu adalah pasti faktorial. Begitu. Angka terbesar mana? 12. Sehingga langsung saja kita 12 faktorial. Namun, 12 faktorial ini tidak berhenti sampai 6, tapi sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1 hilang. Pasti dibagi oleh 5 faktorial. Begitu. Sehingga yang ini kalau sampai 6, 5 hilang, berarti dia dibagi oleh 5 faktorial. Ini bisa dinyatakan sebagai ini. Nomor 2. 5 faktorial dikurangi 0 faktorial. 5 faktorial artinya apa? Artinya ada 5 dikali 4 terus berkurang 1 saja. Ya. 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Berakhir di 1. 5 faktorial itu artinya. Dikurangi sekarang, dikurangi. 0 faktorial itu khusus untuk 0 adalah 1. Tinggal hitung saja 5 kali 4, 20 dikali 3, 60 dikali 2, 120. Dikurangi 1 jadi 119. Nomor 3, yang seperti ini. 10 faktorial kita tahu adalah 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai 1. Di sini ada pembagian. Berarti pembagian itu siap-siap kita coret. Ya. Mana yang paling besar? 6 atau 4? 6. Maka berhentilah di 6. Begitu. Sehingga 10 faktorial bisa kita nyatakan sebagai 10, 9, 8, 7, 6. Berhentilah di 6. Kenapa berhenti di 6? Soalnya bisa kita coret. Itu maksudnya. Ya. Sehingga yang terkecil 4, 3, 2, 1 kita uraikan. Nah, tipsnya adalah jangan menghitung di sini karena angka masih besar. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Misalkan di sini ada 4, ada 2. Itu kan 8. Di atas 8. Sehingga kita tandai saja dengan tanda yang beda supaya untuk melacak perhitungan nanti. Misalkan dengan lingkaran. Saya lingkari aja. Artinya apa? 8 itu dihilangkan karena sama dengan 8 di bawah. Kemudian ada lagi yang bisa disederhanakan. Ternyata 9 dan 3 bisa disederhanakan. Dicoret saja sehingga 9 dibagi 3 adalah 3. Yang tersisa di atas tinggal berapa? 10, 3, 7. Di bawah tinggal 1. Sehingga tinggal begitu, ya 1 itu tidak mesti dituliskan karena pembagi 1 tidak berpengaruh. Sehingga hasil akhirnya adalah 210. Lanjut ke nomor 4, silakan bisa dicoba dulu. Baik, kita cocokkan jawabannya. 10 faktorial artinya 10 kali 9 dan seterusnya sampai 1. Tapi kita tidak selalu mesti menuliskan sampai 1 ketika ada pembagian. Berhenti di yang besar. Mana yang besar? 8. Maka berhentilah di 8. 10, 9, 8. Kenapa? Karena bisa disederhanakan. 0 faktorial 1. Hasil akhir adalah 90. Nomor 5. Seperti yang sebelumnya, pasti yang besar diuraikan. 9 faktorial kita uraikan sampai ke 6 faktorial. Karena bisa disederhanakan nantinya. Kemudian 7 faktorial pun kita akan sederhanakan menjadi 4 faktorial. Sampai 4 faktorial maksudnya. Karena nanti bisa dicoret demikian. Ya. Ada yang bisa sederhanakan lagi? Ada. Di sini 8. Di bawah pun 4 dan 2 dikalikan jadi 8.
tandai, biasakan demikian untuk melacak langkah, ya, bahwa ini 8 dibagi ini, sehingga guru kalian akan tahu apa yang kalian lakukan. Coretannya jangan sama kalau misalkan dicoret, ya, sehingga ini kasih lingkaran, ini lingkaran, ini lingkaran, sehingga guru kalian atau siapapun yang melihat pekerjaan kalian akan tahu bahwa kalian tuh menyederhanakan dari situ. 9 dan 3, meskipun garis pakai pulpen yang berwarna lain begitu ya. Biasakan begitu, tertib. 9 bagi 3, 3. Sehingga yang atas tinggal 3 dan 7 dibagi 1. Demikian. Yang ini sekarang 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa disederhanakan. Di sana juga ada 6 dan 3 kali 2 sama-sama bisa kita sederhanakan. Sehingga 7, 5 jadi 35 dibagi 1. Ya, 3 kali 7, 21, tambah 35, akhirnya adalah 56. Yang nomor 6, kita berhadapan dengan huruf C, berarti kombinasi. Rumus kombinasi, ya, sangat gampang, ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Nanti kita akan bahas juga rumus permutasi. Baik, ada beberapa cara mengerjakan soal seperti ini. Cara yang pertama, misalkan begini, ya. Ini kita kalikan silang aja, bisa silakan. Ya, nanti di soal berikutnya kita tidak mengkali silang. Sekarang kita kali silang dulu. Ini kali sini, ini kali sini. Gak apa-apa. Yuk, berarti 8 kali 7 CN. Ya, 7-nya ini harusnya di bawah ini. 7 CN. Ya, ini 7-nya di bawah. Kemudian yang ini 3 kali 8 CN plus 1. Nah, tinggal diuraikan saja. Kombinasi rumusnya apa? Berarti 7 faktorial, ya, dibagi N faktorial. Lalu yang ketiganya adalah tinggal 7 dikurangi N. Begitu. Ya, sangat gampang. Yang ini misalkan. Ini kan 8 faktorial dulu. Ini unsur yang paling banyak selalu di kiri. 8 faktorial dulu. Kemudian ini sudah. Kemudian yang ini N plus 1 faktorial. Tulis lagi. Yang ketiga ini adalah pengurangan dari ini. 8 dikurangi N plus 1. Begitu. 8 dikurangi N plus 1 adalah 7 min N. Ya. Perhitungannya begini. 8 dikurangi N min 1. Ya. Ini kan 8 min N kan. Min dikali N, min N. Min dikali 1, min 1. Sehingga yang bisa digabungkan mana? Angka 8 dan angka min 1. 8 dikurangi 1, 7. Jadi 7 min N. Itu asal dari 7 min N. Ya. Ingat, ada dua unsur. 8, tulis dulu. Kemudian unsur kedua, tulis di bawah. Kemudian yang ini dari mana? Ini dikurangi ini. Ya, unsur pertama dikurangi unsur kedua. Itu kombinasi. Baik. Di nomor 5 kita lihat bisa mencoret-coret itu atas bawah. Nah, sekarang saya kenalkan. Kita bisa menyederhanakan, lihat kiri kanan. Ya, lihat kiri kanan. Di kiri ada nggak? Persis nggak sama dengan yang di kanan? Kalau sama bisa dicoret. Nah, ini kan pembagian ya. Perperan kan? Ini juga perperan. Ada 7 min N, di sini 7 min N. Persis sama angkanya, udah bisa kita sederhanakan. Begitu. Ada lagi yang sama? Tidak. Baik. Nah, sekarang ingat ketika soal nomor 5, yang besar itu kita uraikan. Berhenti sampai ke yang terbesar, lihat di bawah. Nah, sekarang juga begitu. Lihat kiri kanan aja. Misalkan ini 7 faktorial, ini 8 faktorial. Berarti yang diuraikan yang mana? 8 faktorial. Berhenti sampai 7 faktorial. Begitu. Lalu di sini N faktorial, di sini N plus 1 faktorial. Yang diuraikan yang mana? Yang besar. Ini diuraikan sampai kapan? Sampai muncul angka N faktorial. Seperti itu. Sehingga ini 3, tulis 3. Nah, 8 kita uraikan. 8 dikali 7 faktorial. Kenapa berhenti sampai 7 faktorial? Soalnya kita lirik. Sebelah kiri ada 7 faktorial. Kan bisa dicoret. Ya. Kemudian N plus 1 diuraikan. Berarti dikurangi 1 kan? N plus 1, lalu N. Kemudian N-1, kemudian N-2, kemudian N-3, dan seterusnya. Cuman kita berhenti di N. Kenapa? Karena di kiri ada N. Nih, di kiri ada N. Sehingga kita bisa coret. 7 pun kita coret. Ternyata 8 pun sama. Sehingga perhitungan sederhana. Kalau tidak bersisa begini, berarti 1. Ya.
Di sini sisanya 3 per N plus 1. Tinggal kali silang, berarti N plus 1 sama dengan 3, berarti N sama dengan 2. Ya, jadi soal nomor 6 mengajarkan kita, selain atas bawah, kita juga bisa lihat kiri kanan. Kalau sama, maka bisa disederhanakan. Demikian. Nomor 7, ya, untuk memantapkan. 5 dikali N plus 2 C5 sama dengan 7 kali C. Nah, di sini penulisannya beda. Ada penulisannya bawah dan bawah ya. Ini ada C dalam kurung N plus 1,4. Ini cara penulisan lain. Ya, sengaja dimunculkan demikian karena di berbagai buku ada variasi. Ada yang menulisnya demikian, ada yang menulisnya demikian. Ada juga yang atas bawah. C N plus 2, 5. Begitu. Ya, sama saja. Kombinasi, permutasi itu C dan P begitu. Baik. 5 dikali N plus 2 C5 artinya apa? Ini dulu difaktorialkan, kemudian 5 difaktorialkan, kemudian ini dikurangi. N plus 2 dikurangi 5. Ini pun sama. Ini N plus 1 faktorialkan, 4 faktorialkan, lalu ini dikurangi ini. Ya, tidak ada bedanya. Penulisan begini sama saja. Atau nanti atas bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Di atas C, di bawah C. Sama saja prinsipnya. Baik. Nah, yuk kita sederhanakan dulu. Berarti ini ya. N plus 2 dengan N plus 1 lebih besar N plus 2. Makanya kita uraikan N plus 2 supaya muncul N plus 1. Tinggal coret kan? Udah tahu tujuannya. Di sini 5 faktorial, di sini 4 faktorial. Berarti yang diuraikan yang mana? Yang 5 faktorial. Sehingga muncul 4 faktorial. N plus 2 dikurangi 5 berarti N min 3 kan? Ya. N plus 1 dikurangi 4 berarti N min 3. Ada yang sama, lihat kiri kanan. Ini dan atas. Juga sama. Ini sama, ini pun sama. Demikian. Ada lagi yang sama? Ada, ini sama. Ya. Kiri kanan yang sama coret. Lalu ternyata ini juga atas bawah ada yang sama. Coret lagi. Sehingga ruas kiri tersisa N plus 2. Ruas kanan tersisa 7. Sehingga N sama dengan 5. Ya, soal kompleks begini ternyata sangat gampang ketika dikerjakan. Nomor 8. Nah, sekarang permutasi. Ya, bedanya permutasi dengan kombinasi apa? Permutasi ini lebih sederhana, lebih simple permutasi itu. N plus 1 P3 artinya apa? Artinya adalah N plus 1-nya faktorialkan, kemudian ini dikurangi ini. N plus 1 dikurangi 3 faktorial. Sudah, cukup 2 ini. Kalau kombinasi kan ini difaktorialkan lagi di bawah. Permutasi enggak. Ini faktorialkan, lalu ini kurang ini. Beres. Itu permutasi. 9, NP2 berarti N faktorial, N-2 faktorial. Hanya begitu saja. Ini difaktorialkan, kemudian dikurangi. Hanya begitu saja. Yuk, ini sederhanakan berarti N-2 ya. Mana yang terbesar, N plus 1 atau N? N inilah, berarti ini uraikan. Begitu. Ini ternyata udah sama. Coret aja langsung. Sehingga kita dapatkan demikian. Uraikan yang ini. Ya, sehingga ada yang sama begitu. Sehingga kita dapatkan N plus 1 sama dengan 9. Berarti N sama dengan 8. Nomor 9, permutasi. Simbolnya demikian. Ya, variasi kedua berarti ada angka di sini 15 dan 4. Di sini 15, 2. Sama saja, berarti permutasi rumusnya apa? 15 faktorial. Di sini 4, berarti 15 dikurangi 4. Ya. Ini yang atas. Sekarang yang bawah, kalau kita uraikan demikian, 15 faktorial dibagi 15 min 2 faktorial. Ya, sederhanakan menjadi 15 faktorial dibagi 11 faktorial, dibagi 15 faktorial min 13 faktorial. Kalau pembagian begini bingung, kita boleh mengalihkan. Asalkan di switch ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. 15 faktorial dibagi 11 faktorial. Kemudian ini menjadi perkalian, boleh? Boleh.
jadi perkalian. Asalkan apa? Jangan 15/13, tapi menjadi 13/15. Demikian. Bisa kita sederhanakan yang ini. Ya. Kemudian 13 dan 11 lebih besar mana? Lebih besar 13. Uraikan 13 sehingga 13, 12, 11. Berhenti di 11, kenapa? Karena akan kita coret. Ya. Faktorial, ingat konsepnya selalu berkurang 1. 13 berkurang 1, 12 berkurang 1 jadi 11. 13 kali 12, 156. Itu jawabannya. Yang 10, yuk kita mantapkan. Berarti 2, simpen 2. Permutasi N4 berarti N faktorial dibagi N min 4 faktorial. Katanya akan sama dengan N faktorial N min 5 faktorial. Begitu. Lihat kiri kanan ada yang sama? Ada. Hapus. Kemudian N min 4 dengan N min 5 lebih besar mana? Lebih besar N min 4. Ya. Jadi diuraikan N min 4 berkurang 1 berarti N min 5. Begitu. Ya, ini 2 kan? 2 dikataskan. 2 per N min 4, N min 5. 4 dikurangi negatif 4 dikurangi 1 kan min 5 ya. Jadi ingat berkurang 1 saja. N min 4, N min 5, N min 6, N min 7, N min 8 begitu. Cuman kita berhenti di N min 5. Kenapa? Karena kita lihat di kanan ada N min 5. Demikian. Kita coret yang sama. Sehingga sisanya tinggal 2 per N min 4 sama dengan 1. Ini naik ke atas sehingga 2 sama dengan N min 4. Berarti min 4 kalau kita pindahkan menjadi 6. Ya, atau N sama dengan 6. Nomor 11. Nah ini ada faktorial, ada faktorial. Pokoknya dalam faktorial benak kita adalah menguraikan itu aja. Mana yang besar? N plus 1. Yuk uraikan, berhenti sampai N. Sehingga N plus 1 dikali N faktorial. Karena kita akan coret di situ. Sehingga tersisa N plus 1 sama dengan 2N kuadrat min 5N plus 5. Di sini N kita gabungkan sehingga jadi min 6N. Di sini 1, di sini 5. Berarti kita gabungkan menjadi positif 4. 5 kurangi 1 kan? Ya. Nah, kita mendapatkan bentuk kuadrat biasa. Kemudian kita lihat apakah bisa disederhanakan. Ternyata ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2, ini pun bisa dibagi 2. Untuk memudahkan perhitungan, kita bagi saja dulu. Sehingga ini menjadi N kuadrat, ini menjadi min 3N, ini menjadi 2 sama dengan 0. Sehingga tinggal kita cari faktornya. Faktornya ingat yang begini, ini 1, ini 2. Ujung dengan ujung dikalikan jadi 2. 1 kali 2, 2. Itu rumusnya. Kemudian kalau dijumlahkan, tengah. Kita nyari angka yang dikalikan 2, yang ditambahkan min 3. 2 itu berapa kali berapa? Tentu saja 1 kali 2 kan? Ya, ternyata min 1 dikali min 2 juga 2. Min dikali min plus. Min 1 ditambah min 2, min 3. Kalau sudah cocok, tinggal kita simpan di sini saja. Min 1 simpan di sana, min 2 simpan di sana. Sehingga kita dapat N-1 sama dengan 0 atau N-2 sama dengan 0. N-1 sama dengan 0 itu kita dapat N-nya berapa? 1. Yang ini N-nya berarti 2. Himpunan penyelesaian ada 2. Yaitu 1 dan 2. Soal terakhir. 5 kali MP2 sama dengan NP2. Atau begini nulisnya. 5 kali P dalam kurung 62 sama dengan P dalam kurung N2. Ya, jadi jangan bingung simbol penulisan ini. Uraikan 6 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan ini berarti N faktorial dibagi N-2 faktorial. Ya. 6 faktorial lebih besar, uraikan. Ini mana yang lebih besar? N faktorial, uraikan. Begitu. N berkurang 1, berkurang lagi. Sampai di situ. Ada lagi yang bisa sederhanakan? Masih ada. 5 dengan 5 bisa sederhana. Sehingga ruas kiri bersisa 6, ruas kanan bersisa N dikali N-1. Demikian. Ya. Kita uraikan berarti N dikali N, N kuadrat, N dikali min 1, min N.
Begitu. 6 tinggal tarik ke sana sehingga n kuadrat min n min 6 sama dengan 0. Kembali kita faktorkan, kita dapat n min 3 dikali n plus 2. Dua bilangan yang dikalikan min 6 ditambahkan min 1 adalah min 3 dan 2. Ya. N min 3 sama dengan 0 atau n plus 2 sama dengan 0. N min 3 sama dengan 0 artinya n sama dengan 3. N plus 2 sama dengan 0 artinya n sama dengan min 2. Nah, tapi di sini yang dipakai hanya 1, yaitu 3. Kenapa? Karena n tidak boleh negatif. Ya. N itu kan di sini. N itu tidak boleh negatif. Permutasi dan kombinasi bilangan-bilangan di sini tidak boleh negatif. Selalu positif. Sehingga didapat n min 2, ini disebut tidak memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah hanya 1. Demikian, silakan nanti ada beberapa soal. Ya, ini bagian pertama, silakan di pause dulu, kemudian disalin untuk dicoba. Kemudian ini sisanya silakan disalin ya untuk dicoba.